Di kisah kali ini, saya ingin menceritakan tentang betapa berbahayanya yang namanya obat-obatan terlarang, yang tidak hanya membahayakan si pemakainya, tapi juga seseorang yang seharusnya tidak bersalah, tapi malah terkena imbasnya. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Yeyen. Si Yeyen ini memang dari masa remajanya sudah terkenal bandel. Lingkungan pertemanannya sangat gak sehat, sehingga dia suka melawan sama orang tuanya. Dia juga suka merokok, dan sering juga dia kelayapan terus gak pulang-pulang. Karena tingkahnya itu, orang tuanya sampai nyerah menasehatinya. Mamaknya pun sampai ngomong, mendingan dia ngurus 10 ekor sapi daripada ngerawat anak sebiji kayak si Yeyen ini. Itu saking frustasinya dia ngadepin si Yeyen. Karena terlibat pergaulan bebas, si Yeyen akhirnya melendung di luar nikah. Dan akhirnya menikahlah ia dengan pacarnya. Karena ekonomi yang tidak stabil, dikarenakan mereka berdua tidak bekerja, terpaksalah orang tua si Yeyen menampung mereka di rumahnya. Dan tentu saja Yeyen dan suaminya makan tidur gratis di sana. Sebenarnya keluarga Yeyen lainnya meminta Yeyen dan suaminya untuk cepat cari kerja, supaya mereka bisa ngontrak rumah sendiri dan tentunya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Apalagi si Yeyen lagi hamil, yang nantinya setelah si bayi lahir, pasti memerlukan biaya lebih besar lagi. Akhirnya suaminya dapat kerjaan sebagai tukang parkir di sebuah rumah sakit. Dan akhirnya berapa bulan kemudian si Yeyen pun melahirkan. Bayinya berjenis kelamin perempuan. Seharusnya setelah si bayi lahir, Yeyen dan suaminya yang diharapkan lebih dewasa malah makin gak benar tingkahnya. Mereka berdua malah terlibat dalam dunia obat-obatan. Tambah pusing lah mamaknya si Yeyen. Bukannya bisa ngontrak rumah, mereka berdua malah sering kehabisan uang, sehingga kebutuhan si kecil sering gak terbeli. Neneknya juga yang beliin terakhir. Si Yeyen malah punya hobi baru, dengan suka nodong orang-orang untuk minta duit. Nodong di sini dalam artian bukan ngompas ya. Kalau ngompas kan sering dilakukan dengan cara kekerasan. Kalau si Yeyen ini suka nodong orang-orang dengan cerita sedih, supaya orang-orang bersimpati, terus ngasih duit ke dia. Cerita sedihnya itu seperti kayak gini lah ucapannya ya kan. Anak Yeyen sakit bu, mau berobat gak ada duit. Atau kalimat lainnya seperti, laki Yeyen semalam gak dapat duit bu, jadi hari ini kami 3 belum makan apa-apa dari pagi. Pokoknya ada aja lah cerita tangisan India Bombay dari muncungnya ya kan. Pokoknya udah terkenal lah sebagai ratu drama di sana. Udah keadaan kayak gitu, malah melendung lagi si Yeyen. Anaknya pun perempuan lagi. Tapi yang buat keselnya itu, selagi masih menyusui anaknya, si Yeyen tetap mengkonsumsi barang haram tersebut. Jadi bisa dibilang lah, bayinya mengkonsumsi barang haram melalui ASI. Keluarga-keluarganya yang tahu kebiasaan Yeyen sudah memperingatkan Yeyen untuk berhenti ngobat. Dan kalau bisa, jangan kasih ASI dulu lah ke anaknya. Lebih baik kasih susu formula aja. Tapi dengan alasan ekonomi, Yeyen bilang gak ada duit untuk beli susu. Jawabannya ini buat palak si abang sepupunya. Si abangnya bilang gini, beli susu gak ada duit kau bilang, tapi kalau beli obat selalu adanya duitmu. Si Yeyen cuma diam aja lah, digituin abang sepupunya. Dan entah karena pengaruh obat-obatan, entah juga memang ajalnya, si bayi akhirnya meninggal dunia. Kondisi si bayi agak mengenaskan. Dengan umur 1,5 tahun, besar si bayi lebih mirip bayi 3 bulan. Tubuhnya kecil sekali. Dan terakhir ditimbang, berat badan si bayi hanya 6 kg saja. Saya sebenarnya nggak tahu ya, berat normal bayi umur 1,5 tahun itu berapa. Tapi di buku catatan imunisasi anak saya, waktu imunisasi di umur 1,5 tahun, anak saya waktu ditimbang udah mencapai 11 kg. Jadi bisa dibilang lah, bayinya Yeyen hanya separuh dari timbangan anak saya di usia yang sama, yaitu 1,5 tahun. Meninggalnya si bayi menimbulkan kemarahan hebat di dalam keluarganya, terutama si abang sepupu. Ya karena si abang ini memang sayang kali lah pada ponakannya. Dan lagi-lagi dengan aktingnya, si Yeyen nangis meraung-raung. Orang-orang bukan yang simpati, malah muak gitu lihat tingkahnya. Dan sampai sekarang kata si narasumber, gak ada berubahnya si laki bini ini. Masih doyan ngobat mereka berdua. Bahkan mereka nyaris nyemplung ke penjara waktu ada razia obat-obatan. Tapi entah gimana caranya, berhasil kabur mereka. Dari kisah si Yeyen ini, yang cuma bisa saya simpulkan yaitu jauhi narkops. Apapun ceritanya, gak ada bagus-bagusnya lah obat-obat kehidupan kita gitu.
Ya heran juga lah saya ya kan. Udah gitu banyak kasus-kasus kehancuran orang-orang yang terjerumus obat-obatan, masih ada juga yang ikut-ikutan gitu loh. Apa yang ada di pikiran orang-orang ini ya? Kok nggak ada udah-udahnya gitu? Ya mungkin karena cuannya menjanjikan kali ya. Makanya orang-orang sulit lepas dari dunia tersebut. Pokoknya kita awali dulu lah dengan berkata tidak pada narkops. Dan insya Allah ke depannya kita benar-benar jauh dari barang haram tersebut. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.